Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini agak spesial karena kita akan bahas light novel. Light novel untuk pertama kali enggak pertama deh. Pertama. Pertama enggak sih? Enggak. Kalau light novel loh. Iya kali ya. Iya kan. Biasanya kan novel Ya, atau buku bacaan Nah, gitu. ini tuh kita akan membahas aku lebih suka judul bahasa Jepang sih. Kumo desu ka Nanika. Nanika. Tapi di sini sama PGI Phoenix Gramedia diterjemahin jadi So I am Spider, So What gitu. Ini ada komiknya juga. Terbit juga di PGI. Aku belum beli tapi terus aku penasaran sama novelnya sih. Makanya sebenarnya aku lebih penasaran sama Happy Marriage sih, itu lebih ke aku banget ya judulnya. Oh iya. Tapi gak apa-apa lah. Ini I'm Spider Kumo ini aku termasuk salah satu yang animenya aku terinvest sih. Invest. Nah, jadi ketika terbit itu jadi urgensinya ada gitu. Oke. Nah ini sejujurnya aku jarang baca light novel ya. Jadi ekspektasiku juga kosong sebenarnya, nol ekspektasi. Walaupun aku beli Durara, beli 86, semuanya belum terbaca dong. Semuanya masih 86 udah kebaca, itu lumayan oke sih. 86. Oh, novel. 86 itu lumayan oke sama ada yang dari Clover tuh yang aku udah baca itu Bungo Stray Dog tuh juga Stray Dog. terjemahnya oke. Nah, ini kita bahas premisnya dulu atau produknya dulu? Produknya dulu sih. Oke, produknya itu sebagai produk nih oke. 115.000 harganya teman-teman, ada jaketnya. Kalau kalian bandingin sama light novel Clover yang 98, mereka nggak pakai jaket ya. Nggak pakai. Nggak pakai jaket. Dan ini ada punya halaman warna-warna. Iya, sebenarnya yang lain juga punya halaman warna sih, Nas. Ya. Kalau itu sama. Oh sama. Kalau itu sama. Cuma kan jumlahnya lebih banyak. Enggak juga. Enggak juga. Oh Enggak ya. juga, sama aja sebenarnya. Cuman emang PG itu berjuang agar kertasnya lebih oke sih. Jadi secara kertas dia tebel, jadi lebih enak dibaca sebenarnya. Terus gimmick-gimmick di kelihatan nggak ya? Ini tuh di tiap halaman tuh ada sarang laba-laba nih, kelihatan nggak ya? Kelihatan sih. Kelihatan. Nah, ada gimmick sarang laba-laba ini oke banget. Halaman gambarnya juga cerah keluar dengan baik. It's okay sih, it's good. Ini kan kelihatan hitam, darknya itu kelihatan. Nah, masalah buatku sebenarnya karena aku terbiasa dapat komik PGI yang treatment covernya bagus banget ya. Dalam covernya keluarnya tuh. Oh iya. Nah, kayak gini Dah. itu jadi berasa plain. Tapi kayaknya tergantung judul sih mas. Kayak lo. Kita bandingkan dengan Konosuba. Konosuba apakah? Oh ya plain juga sih Konosuba. Atau mungkin memang komik atau mungkin light novel tuh memang plain ya, mungkin ya. Tapi ya udahlah ya, itu minor juga kok. Nah, tapi aku senangnya sih kalau kayak gini jadi rela untuk menyampul. Senangnya gitu sih. Hanya disampul lah nggak masalah. Ukurannya dia pakai ukuran novel, Clover gitu. Sebenarnya aku setengah berharap Phoenix Gramedia itu pakai ukuran light novel sih. Berapa? Yang kecil tuh, yang dulu Siramedia itu. Sebenarnya aku setengah berharap gitu, tapi secara teknis itu malah sulit terjual karena orang jadi nggak ngerti ini apa. Kalau ukuran novel Gramedia, staffnya juga lebih mudah untuk naruhnya di mana. Itu ada hitung-hitungan bisnis seperti itu yang menurutku itu make sense sih. Nah, secara teknis sendiri terjemahannya oke banget malah. Iya. Setuju. Gimana Nas? Terjemahannya luas. Kita tuh untuk saya yang udah lama banget nggak baca novel ya. Baca ini tuh asik ternyata. Tak pikir kan, aku kan awal-awal memang agak berat ini kok tulisan semua gitu loh. Mana gambarnya gitu loh. Ternyata setelah makin tak baca, wah asik juga ternyata. Iya. Apalagi gaya bahasanya tuh cukup membumi lah. Cukup membumi. Aku ada keberanian buat pakai istilah Tengo itu. Tengo ya. Nah, Tengo itu kan istilah Jepang bang. Bukan, itu kan istilah kita, istilah lokal tuh. Oh. Tengo itu. Bukan Jepang tuh ya? Teng langsung go. Iya, keluar kan? Bunyi teng langsung keluar. Enggak, itu istilah kita. Oh, istilah kita. Bukan Jepang. Makanya keberanian buat nge-explore diksi yang unik kayak gitu menurutku oke banget. Walaupun
aku yakin ada beberapa teman yang nggak cocok sih karena mereka lebih pengen lebih baku aja. Cuman buatku ngulik terjemahan sebagai penerjemah ya itu menarik. Agar lebih kontekstual gitu. Soalnya kan Kumo ini kan emang orangnya cablak ya kalau dari animenya itu kan. Ya, orangnya ngomongnya seenak jidat, ngawur banget ngomongnya. Nah ini diterjemahkan dengan ngawur juga. Gitu. Dan tanda kutip ya, bukan terjemahnya ngawur, tapi kengawurannya menurutku cukup tersampaikan dengan baik gitu. Jadi aku surprise banget sih dengan terjemahan seperti itu. Bener. Iya bener. Aku baru ngeh sekarang. Aku kan bandingkan di sini kan. Waduh ini kayak akhirnya kita harus bahas premisnya dulu apa? Gak apa-apa lanjut aja. Nah, ini kan ada dua tokoh kan sebenarnya antara si Kumo ini sendiri sama ada tokoh lain yang sebagai hero-nya gitu loh. Itu gaya bahasanya tuh beda Mas ternyata. Iya memang. Aku baru ngeh itu sekarang gitu loh setelah jenengan ngomong soal itu. Bandingin gaya bahasan kalau dari Kumo itu kan nyablak banget itu loh. Kalau yang di si hero-nya itu ngomongnya tuh ya kayak anak muda biasa gitu loh. Iya. Yang teratur gitu. Itu menurutku pilihan terjemahan yang unik sih. Dan gaya komedinya itu kan emang agak susah diterjemahin tapi menurutku PGI cukup. Ya kudas lah buat terjemah. Siapa sih penerjemahnya? Mau kupuji dulu. Aku enggak apa ya. Orang Buru Dewi Mas. Belakang sendiri di. Nah. Apa? Marzuki Kamal Ibrahim namanya saya asing. Tapi good job ini Kumo ini pertahankan terjemahannya Kumo. Aku belum baca sampai selesai tapi aku belum nemu tipe yang banyak sih jadi so far it's okay ya. It's okay. Soal premis sebenarnya aku malas ngomongin premisnya. Tapi ya sebenarnya ini sebagai isekai dia unik kan karena nggak biasa. Biasanya tuh kan orang reinkarnasinya jadi manusia gitu loh. Jadi hero seperti halnya dengan satunya. Tapi ini malah jadi laba-laba. Ya, walaupun setelah aku nggak tahu ya mana yang lebih populer duluan ya, tapi menurutku Kumo tuh yang paling bisa mendapatkan rekognisi ya. Soalnya habis itu kan ada aku reinkarnasi jadi vending mesin gitu. Pedang. Aku reinkarnasi jadi pedang gitu. Cuman nggak ngerti ya, aku nggak ngerti itu bagus atau enggak karena nggak pernah dapat exposure lebih. Cuman Kumo ini bagus banget. Setuju. Kumo ini bagus banget. Satu lagi yang bikin bagus adalah pilihan untuk tidak menerjemahkan skill. Skill, ya. Itu good choice sih karena RPG itu orang-orang yang udah familiar dengan isekai itu udah terbiasa dengan pilihan kata bahasa Inggris. Iya. Jadi itu lebih terasa dekat dengan mereka mungkin. Ya memang ini kan dunianya kan memang sistemnya kan sistem kayak game gitu kan. Iya. Makanya itu dia sih. Lalu ceritanya sendiri ya kita nggak bisa bilang banyak sih. Yang jelas bagus ya. Bagus. Yang jelas bagus. Asik, misterinya ada. Kayak kita tuh nemu ini tuh apa ya? Musuh sesungguhnya itu siapa? Jadi nilai baik buruknya itu benar-benar ditarungkan gitu loh. Kalau dari sudut pandang si hero-nya itu yang salah itu Raja Iblis. Tapi dari Raja Iblis ini yang salah itu pihak manusia yang di bawah naungan elf. Makanya ya begitulah. Seru. Apalagi, aku nggak sabar volume 2 sih untuk segera membacanya karena surprisingly membacanya menyenangkan ya. Bisa bisa dan ini light novel tuh kayak gitu ya. Light novel tuh kan novel ringan kan. Jadi kita bacanya bisa sambil santai walaupun istilah-istilahnya sebenarnya mekanik dunia juga agak ribet ya. Cuman penyampaiannya enak sekali. Enak banget. Ini salah satu novel isekai yang oke sih. Oke. Dan berat di percakapan, berat di narasinya Kumonya sih. Banyak banget anjay dia ngomongnya bukan capek cuman anjir nih ngoceh dulu. Dan itu bagus itu. Belum lagi kalau udah ketemu sama pecahan kepribadiannya. Iya, narasi diri itu kan emang bagus ya. Cuman biasanya di komik-komik lain tuh antara depresif atau seperti apa gitu loh. Nah, Kumo itu sebagai orang yang reinkarnasi itu dia malah ngawur banget dia ngomongnya seenak jidat. Jadi tidak terasa depresinya walaupun kita tahu itu tuh suasana yang depresif sekali. Depresif banget ya gimana kamu berawal dari manusia terlahir kembali menjadi
laba-laba. Udah gitu dikanibal sama ibunya sendiri dan saudara-saudaranya. Itu ngawur banget sih. Cuman penyampaiannya beneran enak banget. Ini apa lagi, Nas? Udah juga. Oke, itu aja sih soal ini I'm Spiders. Nanika. Kumo Deska. Nanika. Nanti link pembelian akan aku taruh di deskripsi sama di pin komen. Ya, sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Thank you. Bye.